Masjid Jami Bengkulu merupakan masjid yang bersejarah dalam penyebaran agama Islam di Bengkulu. Masjid ini juga menjadi saksi perjuangan Bung Karno dalam masa pengasingannya. Saya ajak Anda untuk melihat lebih detail isi apa saja yang ada di Masjid Jami ini. Ayo ikutin saya. Masjid Jami Bengkulu pada awalnya merupakan sebuah bangunan kecil yang dikenal dengan nama Surau Lamu atau Masjid Lama. Di awal abad ke-18, Surau Lamu dipindahkan. Dari mulanya berdiri di Kelurahan Bajak atau di sekitaran makam pahlawan Sentot Ali Basya, ke lokasi sekarang di Jalan Letjen Suprapto, Kota Bengkulu. Bangunan Masjid Jami pada awalnya sangat sederhana, terbuat dari bahan kayu dengan atap rumbia. Masjid ini didirikan oleh Daeng Makule, seorang saudagar keturunan Bugis yang menetap di Bengkulu. Sejarah Jami ini ceritanya dimulai daripada zaman Daeng. Di situ diceritakan pada masa Daeng Makule, ketika datang mulai pertama ya dari generasi sebelumnya. Keluarga Bugis datang ke Bengkulu, kemudian disambut oleh Pangeran Sungai Lemo, kemudian diberi sebuah tanah yang cukup luas, disuruh membuka sendiri, dan tanah itu meliputi dari Lawang Jawi sampai ke pendakian, Pintu Batu sampai Pengantungan, sampai ke Kelawi, termasuk wilayah-wilayah yang terdekat ini. Dan kemudian setelah dibuka, itu kemudian diberi nama lah, namanya Tengah Padang. Seiring berjalan, Masjid Jami banyak digunakan masyarakat hingga tiba masa pengasingan Bung Karno di Bengkulu pada periode tahun 1938 hingga 1942. Dalam masa pengasingannya di Bengkulu, banyak hal yang dilakukan Bung Karno, salah satunya merenovasi bangunan Masjid Jami. Tetapi keinginan Bung Karno untuk merenovasi Masjid Jami sempat mendapat penolakan dari kaum-kaum yang berpengaruh kala itu. Namun setelah dilakukan pendekatan, Bung Karno akhirnya bisa merenovasi masjid ini. Bung Karno merenovasi Masjid Jami dengan mempertahankan struktur lama bangunan masjid. Namun ada satu bagian yang ditambahkan Bung Karno, yakni pada bagian atap. Bagian atap masjid dibuat bertumpuk dan bertingkat 3 berbentuk limasan kerucut dengan celah pada pertengah atap. Desain atap ini merujuk pada rumah adat khas Bengkulu. Masjid Jami memiliki 3 bagian inti, diantaranya ruangan ibadah, serambi, dan tempat wudhu. Desain Masjid Jami memiliki corak arsitektur Jawa dan Sumatera, dengan bangunan utama berukuran 14,65 meter persegi. Di dalam bangunan utama terdapat mihrab serta mimbar bercorak Istanbul dengan 4 anak tangga. Bung Karno tahu persis bahwa untuk merenovasi masjid ini dia tidak ingin menghilangkan bangunan-bangunan yang tradisional yang sudah melekat menjadi ciri khas dari masyarakat Bengkulu saat itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bung Karno ini sekedar mempercantik diri, walaupun memang ada bagian-bagian yang harus ditinggikan, dinding harus ditebalin gitu. Atas keunikannya, pada tahun 2004 Masjid Jami ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya pada tahun 2010, penetapan Masjid Jami sebagai cagar budaya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Saat bulan suci Ramadan seperti ini, Masjid Jami Bengkulu selalu dipadati jemaah. Masjid Jami tidak pernah sepi dari kunjungan jemaah yang melaksanakan ibadah maupun berwisata religi. Itulah tadi sekilas sejarah Masjid Jami Bengkulu. Saya Kairani Andita, tim liputan Kompas TV Bengkulu.